kegiatan rutin, saya menghimbau pada Dinas Koperasi, jangan karena ini kegiatan rutin hanya kegiatan-kegiatan menghabiskan anggaran pemerintah Kota Medan. Tapi setiap kegiatan harus ada evaluasinya. Setiap pameran harus bisa bagaimana setiap pameran ini tahun ke tahun ada ibu yang pindah. Apa yang pindah? UMKM itu terbagi dari 3 golongan kita bilang. Ada mikro, kecil, sama menengah. Jadi tiap tahun ini harus bisa ada hasilnya kita pameran ini. Dari yang usahanya mikro bisa pindah ke kecil, dari usahanya kecil bisa pindah ke menengah, hingga akhirnya nanti yang menengah ini bisa lebih besar lagi, bahkan bisa nanti membantu teman-teman UMKM. Ini yang harus dilakukan dan dievaluasi. Dekranasda banyak menaungi beberapa UMKM, dan saya tahu Dekranasda juga ada beberapa produk unggulannya. Nah, ini harus bisa diakomodir semuanya. Hari ini kita punya program bagaimana pelaku UMKM kita mendapatkan pasar yang lebih luas. Pasar yang lebih luas harus bisa dimulai dari dalam diri kita dulu. Kita, pemerintah Kota Medan, harus memberikan dulu contoh. Bisa nggak pemerintah Kota Medan menjadi pasarnya UMKM? Ini harus bisa Ibu wujudkan. Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Ibu Kepala Dinas bagaimana pelaku UMKM kita bisa masuk ke e-katalog. Contoh, makanan, minuman yang ada di belanja makan minuman kita, itu jangan mereknya itu aja Bu. Bukan saya nggak suka sama merek-merek tertentu, tidak. Tapi merek-merek yang punya UMKM ini harus kita support. Support hari ini tidak hanya kita memberikan bantuan modal, tidak hanya dalam bentuk bimbingan, itu perlu, sangat perlu. Tapi support juga harus bisa dibentukkan dalam hal marketnya, karena yang dibutuhkan pelaku usaha ini bukan hanya modal, tapi marketnya. Adapun modal banyak, kalau yang beli tak ada, habis juga Bu modalnya. Jadi kita harus bisa menjadi market. Pemerintah Kota Medan harus bisa menjadi market para UMKM. Kalau kita saja yang ngebina tak ngebeli, gimana pula kita mau minta orang membeli barang yang sudah kita bina. Nanti setelah dari pemerintah Kota Medan, selain nanti mungkin Bank Sumut, selain memberikan hadiah juga bisa menggunakan produk-produk UMKM. Setelah itu bisa lebih kita luaskan lagi. Banyak sekali sektor-sektor swasta di lingkungan Kota Medan bisa kita jual ke sana. BUMN pun banyak. Nah, ini harus bisa menjadi market dan ujung-ujungnya kalau UMKM ini Bu, saya selalu sampaikan bukan perkara nilai kontraknya, tapi kalau selaku UMKM sudah pernah berkontrak Bu, misalnya sama Pemko Medan, sama Bank Sumut, sama BUMN, prestisnya naik. Ketika prestisnya naik, nilai jualnya akan naik, nilai produknya juga perlahan-lahan akan naik. Ini salah satu yang harus kita tekankan, bagaimana bantuan para UMKM ini tidak hanya di hulu, tapi di hilirnya bagaimana pemasarannya sangat penting. Dan kedepannya kami juga berharap pada pelaku UMKM untuk sudah mulai melihat ke era digital. Bukan hanya pemasarannya, tapi bagaimana pembayarannya. Kita harus bisa menggunakan uang digital atau cashless. Dan ini juga nanti akan membantu bagaimana pembukuan dari pelaku UMKM yang mungkin hari ini sulit atau tidak rapi dalam pembukuannya, bagaimana penjualan, bagaimana pemasukan. Nah, ini kalau kita sudah pakai uang elektronik, kita sudah cashless, ini otomatis aplikasi ataupun dari perbankan yang menyediakan ini otomatis. Dan saya sudah diskusi kemarin contoh dengan Bank Sumut, 6 bulan saja mungkin beberapa pelaku UMKM ini menggunakan uang elektronik, 6 bulan ataupun 1 tahun, nanti rekap penjualannya per bulan sudah tahu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pinjaman dari perbankan. Ini salah satu membuka akses para pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan akses ke lembaga keuangan. Saya minta poin-poin tersebut bisa dicatat, bisa diingat, dan bisa dilaksanakan agar apa yang kita lakukan ini memiliki dampak ke masyarakat, bukan hanya program pemerintah Kota Medan yang secara seremonial. Selamat para pemenang dan selamat juga para peserta pemasaran produk UMKM dan koperasi. Mudah-mudahan dengan adanya pameran seperti ini bisa membantu penjualan teman-teman semua.